a little bit hard for me to give advice, but ultimately you just Akhirnya kita ganti main. Ya kayak cuma ngomong-ngomong bahas-bahas gitu doang minor, gua pulang. elephant and LTE. So the rest of it, like, Tiga, dua, satu, let's go cerita. Oke, kita ketemu lagi. Hey, gue cuma pengen ngucapin terima kasih kalian terus nge-support gue bikin konten Dota selama ini. Dan buat teman-teman brand, gue cuma bisa ngucapin terima kasih juga. Dan kalau kalian pengen tetap terus dapetin konten dari gue, kalian tinggal klik aja tombol subscribe dan juga di like videonya atau di share. Dan kalau pengen nge-support gue lebih lagi, kalian bisa klik link yang ada di bawah atau kalian bisa scan barcode yang ada di sini. Thank you. Okay everyone, welcome back again di channel Papa The Jet. And of course, kalian udah lihat sendiri di sebelah gue udah ada siapa, ada Eric Kolim tuh kan. Kelakuannya emang kayak gitu tuh. Daripada basa-basi lama, kita langsung ngobrol aja deh. Rick lu ngapain sih? Halo Dim, apa kabar Dim? Baik, lu gimana? Sehat? Gila, sehat dong. Dari kemarin gue ngajakin lu podcast. Kebalik. Gue colok lu. Buat teman-teman yang nggak tahu ya, jadi gue tuh ngajak Eric tuh udah dari tanggal 2 September apa 4 September gitu. Sampai sebulan gue dikacangin. Enggak sih, karena waktu itu mungkin Eric lagi sibuk ya, Eric ya. Enggak, gue sibuk apa enggak ya? Waktu itu alasan gue apa? Waktu itu alasannya lo lagi mati listrik, lo tunjukin sih, bukan mati listrik, internet lo mati, lo tunjukin sih internet Ya, lo mati. internet gitu. gue mati sih waktu itu. Cuman, Oh iya, itu lu enggak? gue nanyain terus lu gilang gitu aja, gue kayak di ghosting gitu. sorry Dim. Gue orangnya serius, gue orangnya lupaan anjing. Gak apa-apa, santai. So, gimana karir, Rick? Karir sekarang tidak begitu-begitu aja, tapi Oke. sedang turun. Lagi sedang turun. Lu ngerasa sedang turun? Sedang turun, jelas. Oke. So, sebelum kita ngomongin jauh tentang lu, gue pengen tanya sedikit, Rick. Lu kan dulu dikenal sebagai konten kreator gaming banget. Bener gak kalau gue bilang pakai banget? Karena dulu lu tuh kalau nggak main PB, bener gak sih? Iya kan? Benar. Main PB, lu ya oke lah, lu bikin something yang unik menurut gue. Gue nggak bilang aneh, tapi unik ya. Gue nggak bilang aneh, tapi unik. Makasih gitu. Dim, makasih banyak Dim. Ganteng banget lo hari ini. Gue nggak bilang aneh, tapi unik. Kenapa akhirnya lo berhenti untuk ngebikin konten gaming, Rick? Itu dulu, kenapa? Karena ternyata gue nggak sesuka itu sama game yang lagi in. Gue bukan yang nggak suka main game ya. Aha. Tapi emang kadang kan kalau gamers kan harus ngikutin meta kan. Oke, setuju. Sementara kalau gue ya main game ya karena ya yang gue suka aja gitu. Oke. Ya sekarang lagi hobi ROX, ya udah ROX. Walaupun subscriber gue pengennya gue main GTA karena viewer GTA gue lumayan rame kan. Tapi ya kadang ya gitu, gue malas, gue nggak mau main gamenya gitu. Jadi kalau semakin gue dipaksa, semakin gue counter. Oh, oke. Jadi lo sebenarnya ya gue maunya gue gitu, bukan ngikutin orang lain gitu ya. Iya. Oke, fine. Gue gak mau ngikutin demand lo anjir gitu. Asik. Terlalu banyak demand kayaknya ya buat seorang Iya. Eric Kolim Tapi kadang ya idealis gue itu yang buat gue mungkin jadi seperti ini mungkin posisinya. Nah, itu yang pengen kita bahas sih sebenarnya. Gue nggak tahu nanti akan sejauh apa, tapi orang di sekitar lo kalau dilihat-lihat itu aja ya, Rick. Apakah ini memang sebuah circle yang udah lo bikin dan lo nyaman di dalamnya, atau emang lo susah untuk berteman sama orang lain, atau lo nggak mau ada teman lain dalam hidup lo? Semakin bertambahnya umur dengan semakin banyak hal yang sudah pernah gue alami, akhirnya gue memutuskan untuk memperkecil circle gue. Oke. Nah, kalau dulu kan gue orangnya welcome banget kan. Maksudnya, I mean, semua orang kalau bisa gue tarik gitu. Oke. Dengan harapan gue bisa ngangkat dia gitu. Oke. Cuma kesini-sini gue sadar ada orang yang pantas dibantu, ada orang yang emang bisa jadi teman aja gitu. Oke. Wow. Oke, ternyata. Gue boleh ngerokok nggak? Boleh lah. Ngerokok. Siapa yang nggak boleh ngerokok di channel gue gitu kan? Kali aja asapnya ke sana kan gue nggak tahu. Nggak, anak-anak gue udah tidur, Bentar. Apa? Kabar lu sendiri gimana? Gila, baru kali ini lo gue di podcast gue ditanya. Ya iya dong. Gua apa ya, bisa dibilang sedang nyaman-nyamannya dalam hidup kali ya, Rick ya. Karena gue udah lagi enak aja ya. Iya, lagi enak aja ya. Maksudnya gue sampai bisa memutuskan untuk keluar dari Jakarta karena gue tidak butuh lagi Jakarta. Mungkin gitu kali ya istilahnya ya. Karena gue udah gak di Jakarta, Rick, sekarang.
Gue udah Terus pindah. apa yang berubah? Apa yang berubah? Dinamika hidup kali ya, mungkin kayak biasanya gue tiap hari depan komputer main, kerja gitu kan, atau ngapain lah gitu. Sekarang mungkin lebih banyak sama anak-anak gitu kan. Anak gue udah masuk sekolah satu gitu, masih TK cuman udah masuk sekolah Mantep. satu, yang satu udah mulai bisa teriakin gue dari lantai 2 minta naik gitu kan. Ya intinya lagi seru aja sih sama anak-anak, dunia anak-anak gitulah. Cuman Tapi ya lu masih di industri ini, masih part of the industry. masih di part of this industry, ngegelutin bidang yang sangat jauh berbeda dari zamannya dulu kita pertama kenal sama-sama caster. Ya mungkin sekarang gue lebih ke bisnisnya lah. Gue jadi business development manager gitu. Iya, soalnya kalau misalnya jadi caster terus nggak hidup, bro. Tuh pinter. Mungkin beberapa orang ada yang beruntung, cuman nggak semuanya bisa beruntung kan ya gitu kan. Benar, Uh-uh. benar, gue benar. Oke. Nah, gue pengen tanya tentang konten lo lagi nih gitu, karena gue penasaran ini anak kenapa gitu sebenarnya. Nggak tahu sih, gue kepo aja. Kenapa sih belakangan tipe konten lo tuh kayak sarkas atau satir gitu sih? Ada cerita gak sih di balik cerita konten tipe konten lo, Rick? Gimana ya? Emang harusnya gue tuh seperti itu. Harusnya Oke. gue seperti itu. Oke. Kayak dari zaman-zaman gue nge-react Awkarin, kayak gue selalu bilang kalau misalnya gue tuh suka banget sama Awkarin. Padahal konten gue tuh sebenarnya against sama itu gitu. Oke. Emang seneng aja gue. Emang Oke. dari dulu. Jadi kayak gue cuma pakai formula yang sama aja dan gue menikmati itu. I really enjoy it. Oke, Biar. fine. Oke. So, if people, gue pernah dengar gitu ya, ada peoples orang-orang yang bilang kalau Eric tuh sebenarnya nggak kayak apa yang di YouTube ataupun di sosial media. Itu bener, Rick? Ya lu kan bisa jawab sendiri. By the way nih, ini the untold story nih. Maksudnya pas gue lagi merangkak, gue tuh satu kosan sama Dezit. Iya, satu kosan gitu. Gue tahu siapa yang ditemuin Eric tiap malam di parkiran. Bukan yang sekarang ya teman-teman ya, bukan yang sekarang. bukan. Dulu tuh gue sempat pengen belajar banget sama Eric gimana caranya buat jadi seorang YouTuber. Karena waktu itu Eric bener-bener memutuskan untuk fokus ke YouTube-nya. And then you leave Garena ya waktu itu ya? Iya, Ya. itu salah satu tough choice sih. Iya, Eric memutuskan keluar dari salah satu perusahaan gaming yang menurut gue established, yang mungkin sanggup ngebiayain hidupnya Eric lah dalam artian sebagai karyawan. Tapi Eric milih buat satu leap of faith kali ya bisa dibilang ya, kayak satu Gitu. leap of faith yang gede banget dan akhirnya Eric sukses gitu menurut gue. Dan ya dia nunjukin konsistensinya walaupun memang ada yang namanya karirnya naik turun ya Eric ya. Nah, Jelas naik turun. itu yang pengen gue bahas gitu kan. Jadi Eric yang di sosial media ya biarin aja sosial media yang tahu gitu ya. Nah, udah sosial media aja. Oke. Iya. Karena oke. Sikap tidak menentukan sifat. Oke, sikap tidak menemukan Oke, fine. Gue dapat poinnya. Tapi karena tadi di awal gue sebelum kita nge-record ini gue sempet nanya gitu kan, Rick, ada nggak yang nggak boleh gue tanyain ke lu? Dan lu bilang lu santai gitu. Dan gue berharap lu setelah denger ini gue nggak berharap lu langsung matiin. Tapi kalau lu langsung matiin gue tahu kenapa gitu. Iyalah. Gue pernah denger, gue nggak tahu ini part yang sensitif atau nggak buat lu. Tapi ketika lu lagi jatuh kemarin, bener nggak sih ada yang cepu sama lu? Ada. You don't have to spill the name, tapi maksud gue itu datang dari Manajer gue sendiri. Oh wow. Oke, gue nggak expect itu, tapi wow. So, Mantan manajer. Oke, mantan manager. Mantan manajer. Karena udah pasti lo stop the relationship apapun itu kan setelah kejadian itu. Ketemu sih pasti gue pukul sih sekali. Oke, berarti ketika kejadian itu, ya kita nggak perlu sebutin apa lah ya, teman-teman pasti tahu gitu kejadian itu, dia bener-bener kayak cepuin lo, and then ngilang gitu, atau gimana? Gue lebih nggak tahu motifnya apa sih. Oh wow. Oke, karena gue sempat jadi waktu itu gue tuh sempat coba untuk nge-reach lo sebelum gue akhirnya tahu apa yang terjadi sama lo. Itu gue ada project yang lo cukup gede gitu, Rick. Ah iya, benar. Gua ke manajer lo, and then manager lo said that Ericnya lagi nggak bisa dapat job gitu. And then 1 minggu 2 minggu keluarlah berita yang rame waktu itu. Gua nggak mau bahas lagi intinya. So Iya. berarti korban cepu ya? Iya lah. Korban cepu. Oke. Nah, Manajer. dari korban cepu itu dan akhirnya lo memasuki fase yang mungkin semua orang sebenarnya nggak mau rasain gitu ya, Rick ya. Ada gak sih fase pembelajaran dalam diri lo ketika lo apa?
Bentar. Apa? Gue salah nangkap nih. Apa? Gue itu dicepuin 2 kali. Oh. Gue Oke. Terus? Jadi yang lu tanya ini yang masalah Ya, narkoba. narkoboy. Masalah yang sebelumnya. Narkoboy dulu. Oh, kalau Narkoboy narkoba dulu. udah pasti dicepuin, tapi Oke. bukan sama mantan manajer gue. Oh, oke. Disclaimer ya guys ya, ternyata bukan Hmm. sama manajernya. Oke. Nah, yang satunya lagi, yang rame satunya lagi, yang soal yang Ya, begitulah ya. itu baru sama manajer lo. Hmm. Oke. Jadi sebenarnya orang-orang terdekat lo juga agak sedikit bahaya mungkin ya, Rick ya. Karena tahu semua tentang lu, and then dia bisa dengan kayak snapping finger dari yang nge-support lu sebagai manajer. Ini gue langsung fokus ke yang satunya lagi karena menurut gue Iya. statusnya adalah manajer, orang yang paling lo percaya dibanding teman-teman lo gitu loh. Sedikit lebih lo percaya gitu, dan akhirnya Terus sebenarnya Dim, pada saat itu dia udah keluar sih. Dia udah keluar. Tapi yang gua nggak nyangka kenapa dia harus bilangin cepuin hal-hal tuh yang sebenarnya itu yang dulu-dulu. Oke. Yang even sebelum gua di penjara. Maksud gua lu ngapain bongkar-bongkar rahasia gue yang dulu-dulu tuh buat nambahin minyak ke yang api yang lagi panas. Oke. Paham gak sih maksud gua? Paham. Oke. Maksud kayak lu buat apa gitu? Apa yang lu cari sih? Itu makanya kayak gue mikirnya, ya kalau misalnya kita berteman deh cowok sama cowok gitu. Kayak gue bilang sama lu, Dim, kayak gue bisa ngentot nih sama ini nih, gini bla 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 kayak gitu. Ini contoh aja gitu. Oke. Lu bakal ngadu gak sih ke cewek gue? Iya, kenapa harus? Ya gini. Sesimpel kalau kita bromance banget, gue selalu bro before host gitu loh. Kalau gue ya. Itu udah pasti. Kalau gue Bro ya before gitu, bro before host gitu. Ya temen gue mau ngapain, mau jungkir balik kek, mau ngentot sama cewek lain kek, mau ngewe sama kambing kek, ya terserah gitu. Itu kehidupan dia. Yang gue nggak mau adalah ketika temen gue rusak karena sesuatu yang nggak ada baik-baiknya sama sekali gitu. Kayak contoh misalkan gitu kan, mungkin gue akan lakuin hal yang sama ketika di fase yang narkoboy gitu. Cuman ketika relationship or something, gue akan serahin itu ke lu karena lu yang lebih tahu gitu. Tapi ketika gue tahu teman gue ngerusak dirinya sendiri, gue akan mungkin ngelakuin hal yang sama. Tapi dengan fase yang pelan-pelan gitu, nggak kayak lu baru sekali terus langsung gue cepuin gitu. Maksudnya ya mungkin gue akan tonjok lo atau ingetin lo Rick salah gitu. Cuman kalau in the end lu nya masih batu, ya mungkin gue akan lakuin terpaksa ya karena buat kebaikan lo. Intinya itu bukan karena gue nggak suka nih kayak gini nih gitu, gue cepuin lah gitu, enggak. Tapi ya kayak pertanyaan lo tadi, ya gue nggak akan cerita sama siapapun lah. Maksudnya relationship, finansial, terus ya intinya soal cewek lah ya, soal cewek. Ya itu menurut gue ya bro tetap bro gitu. Lu mau ngapain ya terserah gitu. Kalau gue gitu. Cuman ya mungkin dia bukan cowok kali ya. Mungkin. Tahan, nggak boleh marah-marah gitu. Next. Ngerokok boleh, mau nge-vape boleh gitu kan. Nah, tapi jangan marah-marah. But next, Okay. Di dalam apa yang terjadi, kita balik lagi sekarang ya. Tadi kalau kita ngomongin soal yang relationship, sekarang kita ngomongin soal yang narkoba. Itu adalah fase dimana orang yang nggak mau orang dapetin sebenarnya. Bener nggak, Rick? Lu sendiri pasti kayak sebenarnya gue nggak mau gitu kan. Pasti kalau ditanya lu mau apa enggak, ya pasti nggak mau gitu kan. Tapi akhirnya lu harus ngerasain itu. Mungkin nggak semua. Gue kadang tuh sempat kepikiran gini, Dim. Gimana? Kayaknya tuh gue tuh emang dijadiin manusia tuh buat jadi role model yang buruk tuh maksudnya. Kayak misalnya, maksudnya banyak banget influencer yang make gitu pada saat itu yang lebih terang-terangan dari gue. Tapi kenapa harus gua yang kena gitu? Dan posisinya Dim, gue tuh nggak pernah megang barang sebelumnya. Oh wow. Gue tuh nggak pernah megang barang sebelumnya. Tapi di hari itu, entah kenapa, gue megang barang itu. Biasanya tuh bukan gue. Kayak mungkin. Kayak emang udah ditulis anjir. Oh, lo harus begini. Hari ini lo harus pegang dan hari ini lo ketangkep. Nah ya. Mungkin. Gue kadang mikir kayak gitu. Nah, fase pembelajarannya lo dapet nggak sih, Rick? Maksudnya gini kan, ada orang yang tetap kayak udah jatuh ketimpa tangga, tetap mau diulang lagi gitu. Maksudnya ada nggak sih fase pembelajarannya yang lo dapet dari apa yang terjadi di karir lo di fase yang itu? Silahkan.
Pembelajaran ya. Gue sebelumnya awal-awal masuk gue sangat-sangat kecewa bang. Gue kecewa sama yang di atas. Why? Gue kan sebelumnya kan cukup denial ya karena gue nggak mau beragama pada saat itu. Kayak gue tahu Tuhan ada tapi gue menolak untuk mempercayainya gitu. Ya emang Ya gimana keyakinan ya? lu aja gitu. Ya terus sampai di sana kayak gue ngeluh-ngeluh kayak gue rasa juga percuma. Akhirnya gue pasrah. Oke. Gue bilang gini ya sama yang di atas. Mhm. Kayak apapun keputusannya nanti, ini gue megang duit itu zero pada saat itu. Oke. Megang duit itu zero. Dan gue tahu pada saat itu teman-teman gue tuh kurang bisa diandalkan lah masalah uang lah. Karena Oke. gue tahu finansial mereka kayak gimana. Oke. Gue bilang sama yang di atas, gue udah nggak tahu lagi. Semuanya gue serahin kepada lu. Apapun keputusannya gue terima. Hari ini gue coba percaya sama lu. Oke. Sorry nih kayak jadi agak ketuhanan nih. Nggak apa-apa, Tapi nggak apa-apa. itu yang gue rasain. Oke. Terus kayak entah mengapa justru orang yang nggak deket sama gue yang bantuin gue banyak. Wow. Yang lu bahkan gak expect. Gue nggak expect. Oke. Boleh cerita nggak siapa, Rick? Gue nggak bisa kasih tahu namanya. Oke. Tapi dia salah satu pemilik tim e-sport gitu aja. Oke. 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 Ya. Mhm. Terus ada beberapa orang juga seperti Konando. Mhm. Gue tuh belum jadi temen sama Konando pada saat itu. Kayak gue tuh cuma baru kenal. Dia gue ajak minum sekali. Tapi dia mau fight buat gue mati-matian. Itu kayak gue merasa gila sih. Oke, Gue gua kayak paham. ngerasa gila aja. Gue paham. Maksudnya kayak ini kenapa orang bisa percaya sama gue gitu. Kalau misalnya gimana ya, kalau pemikiran bodohnya tuh kayak anjing gue tuh nggak ada impact apa-apa buat lu gitu. Terus apa yang mau lu invest buat dari gue, kan bisa aja ntar gue betray lu gitu. Gue Mhm. masih percaya sama gue bingung. Terus Oke. pengacara gue, waktu pengacara gue belum bayar sama sekali. Gue tuh ditipu pengacara tuh udah 3 kali. What? Iya, Oke. duit gue banyak habis di penjara. Yang terakhir ini tuh kayak gue belum bayar sampai sekarang. Oke. Whatever happens, Kayak, semoga selesai gitu. Terus? iya, Aha. tapi ya gitu sih. Terlalu banyak mujizat sih di sana, Oke. serius. Oke. Itu gila sih. Itu di sana sampai gue baru, ya gue ngerasa ya emang di sinilah waktunya gue udah harus lebih dewasa. Oke. Karena banyak orang yang masih naruh harapan di gue. Even true. ketika teman-teman gue nggak gue gaji, Mhm. tapi mereka masih mau ngurusin bisnis gue. Oke. Dan ketika gue keluar dengan gue tidak punya uang, teman-teman gue sebagian masih ada yang stay sama gue karena mereka masih percaya sama gue. Oke guys, seru banget kan ngobrol sama bintang tamu kita yang barusan ini. Gua bahkan ketika dengerin ulang di editing itu seru banget gitu. Semua topik yang kita bahas tuh seru banget mengenai e-sport, mengenai Dota, and many things gitu loh. Dan bahkan ketika editing pun gue gak berasa kayak lagi editing karena gue dilengkapi sama perangkat tempur yang luar biasa dari Omen 15. Karena Omen 15 ini udah dilengkapi sama i7 generasi terbaru dan juga dari RTX Nvidia 3070 series. Bayangin seberapa cepat ketika rendering, dan gue kayak gak ngerasa lagi editing, malah kayak lagi nonton video asli aja gitu, kayak yang lagi kalian saksiin sekarang gitu tentunya. Dan yep, daripada basa-basi, mendingan kita langsung lanjut aja ke videonya lagi ya. Let's go. Bukan dalam arti mereka nggak punya pilihan lain ya. Mhm. Tapi ketika gue bilang kalau misalnya gue naik lagi, gue bakal bikin hidup layak. Dan mereka bilang mereka percaya sama gue kalau misalnya gue bisa bangkit lagi kayak dulu. Oke. So, akhirnya di situ juga lo nemuin siapa yang sebenarnya bisa lo percaya dan ya itulah yang bikin mungkin circle lo dia lagi. Iya. Firman lagi, Baringin lagi gitu atau siapapun Iya. lagi di belakang lo gitu kan, dan Iya. akhirnya sampai kayak sekarang. Tapi yang pengen gue tanya gitu, Rick, apa yang menjadi titik di mana lo ketika keluar dan lo melangkahkan kaki keluar dari tempat pembelajaran lo waktu itu, which is itu di balik sel, lo keluar dan lo apa yang lo pikirin biar lo akhirnya punya gua nggak bisa nyerah di sini, dan apa yang ngebikin lo percaya lo bisa bangkit lagi? Karena lo sendiri tadi yang bilang
ya gue udah zero gitu loh. Apa yang ngebikin lu akhirnya bisa percaya lu bisa bangkit Kalau lagi? misalnya untuk kualitas diri ya, gue tuh sangat pede dengan diri gue. Karena gue ngerasa ada banyak hal yang bisa gue lakuin gitu. Oke. Kalau gue masih pede itu. Tapi sepede-pedenya gue pada saat itu, gue tuh banyak hal yang apa ya? Salah satu hal yang paling waktu itu jadi tembok buat gue adalah rasa takut gue sendiri. Kenapa, Rick? Gue takut bikin kecewa orang karena gue mikir orang udah terlalu banyak naruh hope di gue gitu sampai gue bisa bebas. Oke. Jadi ketika gue keluar, gue takut, saking takutnya gue sampai ketakutan mengecewakan orang. Oke. Jadi gue mau ngomong depan kamera aja gue takut nih sebenarnya. Oke. Makanya mungkin orang pada bilang abis Eric keluar dari penjara tuh kok kontennya jadi aneh gitu, kayak dia bukan jadi diri dia gitu. Ya karena gue dihantui sama ketakutan itu. Padahal kayak mereka juga ngomong ya udah biasa aja, tapi emang ada beberapa hal yang emang menekan gue pada saat itu, kayak lu nggak boleh begini Ya. begitu gitu. Ada beberapa Terus rules tidak tertulis lah ya. ya, dan pribadi gue juga pada saat itu kayak jadi apa ya? Karena pada saat itu label gue tuh lagi bagus banget gitu kan. Oke. Pada saat itu kan kayak gue baru keluar nih ini segala macam, masa gue langsung mau bikin konten makan jembut part 2 kan gak bisa. Jadi gue bingung Dim, gue tuh bingung di sana Dim. Iya karena Kayak gue mau bikin konten family friendly nih anjir gitu, kayak gue bingung gitu. Oke. Tapi kalau misalnya gue tiba-tiba jadi diri gue yang waktu itu, kayak wah ini orang gak ada jerah-jerahnya. Kadang orang bisa ngerelatin terus kan. benar Wah ini orang benar. kok nggak jadi baik nih. Iya. Tapi ya Kayak nggak belajar apa-apa nih orang kayaknya gitu. Iya. Oke. walaupun gue gak pakai narkoba, tapi gue bikin konten yang nyeleneh lagi gitu. Tapi itu sih yang bikin gue nyesal pada saat itu. Gue membuat keputusan kalau misalnya gue mau jadi orang New yang Eric. family friendly. Iya. Oke. Dan akhirnya Bukannya lo nggak bagus ya, tapi Aha. gue nyesel karena Oke. satu hal nih, ini quotes yang sekarang banget lagi gue pegang gitu. Oke. If you lose money, you lose nothing gitu. Kalau lu hilang duit, lu nggak hilang apa-apa gitu. Oke. If you get sick, you lose something. If you lose your character, you lose everything. Asik. Gila. Jadi kayak gini. People will forget the plot, but people always remember the character. Oke. Oke. Kayak lu, misalnya lu suka sama artis siapa gitu, lu bakal lupa gitu, dia pernah ngomong apa gitu, tapi lu tetap selalu inget karakter dia tuh kayak gimana, itu yang diinget sama orang gitu. Oke. Nah, pada saat itu beberapa shoppers gue yang emang ngikutin gue dari awal gitu, mereka sadar gitu ada perubahan dari diri gue, terus mereka kayak craving buat lu balik lagi dong ke yang dulu-dulu. Nah, sementara yang subscribe pas gue baru keluar dari penjara yang baru-baru, pas gue ada kasus yang kemarin ini mereka kaget. Oh, oke. Paham maksud gue nggak? Paham. Maksud gue. Oke, paham. Nah, Oke. dan ada timbul kekecewaan lah sama mereka. Sebenarnya kalau kecewa wajar aja, apalagi mereka ngelihatnya dari kacamata orang yang nggak deket sama gue kan. Betul. Oke. Kalau misalnya orang luar kayak ngelihat kasus kemarin kayak anjing nih orang benar-benar nggak tahu diri. Nggak ada bersyukurnya sama sekali mungkin. Bersyukur. Ya. Iya. Padahal dia kan Iya. cantik. Udah. So, nextnya gue pengen rapid question dikit biar gue agak sedikit mungkin tahu lo sih sebenarnya orang kayak gimana gitu. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Gaming or music, Rick? Music. Cinta atau teman? Teman. Kerja kejar target atau santuy aja? Santuy aja. Eric yang dulu apa yang sekarang? Dulu. Listi atau karir? Karir. Oh shit. Oke, last banget buat swapper di luar sana yang entah itu ngedukung lo ataupun ngefans sama lo, yang nge-support lo dari lo zamannya masih bikin konten di lapangan parkir Garena gitu kan, yang bikin makan jembut part 1 or whatever, yang bikin mereka inget sama lo. Ada nggak sih yang pesan pengen lo ucapin buat mereka mungkin di kesempatan kali ini? Sabar aja.
Sabar. Sabar. Udah itu aja, sabar aja. sih Sabar. sebenarnya. Oke, sabar. Sabar. Karena gue to be honest kalau ngeliat konten lu, nih anak kenapa sih gitu, lu mikir apa gitu. Enggak, kadang gue suka random aja kepikiran, Dim. Apa yang gue kepikiran ya Itu gue tuh tipe-tipe konten random memang gue tahu gitu. Gue mungkin nggak sehebat lu dalam bikin konten, tapi ini pasti tuh orang kayak lagi boker, oh, yuk bikin ini yuk gitu kan. Iya, benar banget, Bener kan? benar kan? banget. Oke, ya, maksudnya kayak gitu. Pasti ini orang kayak lagi ngerokok, bikin gini yuk langsung gitu kan. Pasti tipe-tipe dadakan, cuman ya nggak tahu kalau lo emang punya konsep gitu. Dadakan, gue orangnya dadakan banget. Orangnya dadakan. Oke, fine kalau gitu, kayak yang sekarang nih. Podcast ini sebenarnya dadakan nih gitu kan. Sebelum kita closing ya, ini tuh bener-bener dadakan karena gue cuman iseng lagi untuk remind Erik jadi apa enggak. Eriknya ngebales dan gitu gue sebenarnya udah tidur. Ini gue bangun tidur, Rik. Lu mau tidur? Gue tadi tidur, terus bini gue Maaf, yang Din. yang Erik nge-DM katanya ayo gitu 10 menit atau 15 menitan lagi gitu kan. Serius. Gue pengen bilang nanti kalau gue tolak sekarang gue pengen tidur, Erik ngilang lagi. Udahlah ayo dah gitu kan. Oke, Erik, thank you banget udah mau ngobrol tentang karir lo, tentang perubahan drastis dalam hidup lo. Udah mau sharing sedikit apa yang terjadi sama hidup lo. Gue cuman bisa wish you good luck with everything that you do. Amin. Di kedepannya dengan semua yang lo punya, karir pribadi, merch lo, teman-teman di sekitar lo. Semoga pesan gue satu, jagain semua yang ada di sekitar lo. Jangan sampai lo salah pilih lagi dan jangan sampai kena cepu lagi, oke? Ya, Oke. oke. Thank you, Erik. See you next time. Bye-bye. Oke, thank you.